Perkenalkan, nama saya Jovani Skia dengan NB 1431900055 dari kelas B, Rekayasa Pondasi. Ingin menjelaskan bagaimana cara saya menjawab evaluasi tengah semester Rekayasa Pondasi saya. Di sini di soal sudah diberikan, hitunglah daya dukung tanah menggunakan teori Terzaghi pada kondisi pondasi dangkal berikut ini. Di sini sudah diberikan datanya. Tetanya itu 25 derajat, C-nya 2T per M, gamma T-nya 1,8, gamma satuannya 2,2T per M. Suatu pondasi berbentuk bujur sangkar. Nah, untuk NBI atau NIM belakangnya itu genap, itu menggunakan bentuk pondasi bujur sangkar, di mana B-nya itu 2 kali 2, dan DF-nya adalah 2. Sedangkan untuk NBI ganjil atau gasal, itu bentuk pondasinya lingkaran, B-nya itu 2, DF-nya itu 3. Diberikan pertanyaan seperti berikut. Hitung besar kapasitas dukung ultimate dan kapasitas dukung ultimate neto jika letak muka air tanah adalah jauh di bawah pondasi, dengan tinjauan untuk yang A, kondisi keruntuhan geser umum, dan yang B itu kondisi keruntuhan geser lokal. Untuk soal nomor 2, hitung besar kapasitas dukung ultimate pada kondisi keruntuhan geser umum jika kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah. Dan yang B-nya itu, kondisi muka air tanah terletak pada dalam kurung 1 ditambah A dibagi 2 meter, di mana A tersebut adalah angka terakhir NIM atau NBI. Di sini dikasih tahu untuk perhatikan kondisi muka air tanah dalam perhitungan tegangan overburden pressure. Kita akan mengerjakan yang pertama itu adalah geser umum. Jadi data-datanya di sini ada di slide sebelumnya, tapi saya baca lagi aja. P 2M, DF-nya 3M, gamma-nya 1,8, θ-nya 25 derajat, C-nya 2T, gamma satuannya 2T, alfanya 1,3, dan PO-nya itu antara di DF dikali gamma. DF-nya itu 3, gammanya 1,8, jadinya 5,40. Sebelum kita mengerjakan soal yang tadi, kita harus mengetahui dulu tabel Terzaghi-nya. Di sini tabel nilai faktor kapasitas daya dukung Terzaghi. Untuk menentukan yang mana kita mau memakainya, NC, NQ, dan N gamanya, kita harus tahu dulu berapa θ-nya tadi itu. Karena dari soal itu diminta 25, maka kita menggunakan yang 25,1, 12,7, dan 9,7. Penyelesaiannya, rumusnya itu QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC ditambah PO dikali NQ ditambah 0,3 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Semuanya sudah ada datanya, jadi tinggal dimasukkan aja angkanya. QU sama dengan 1,3 dikali C 2, NC-nya itu 25,1 ditambah PO-nya sudah ditentukan tadi 5,40 ditambah dikali 12,7. Ini saya salah, harusnya dikali ya. Ditambah 0,3 dikali 1,8 gamanya dikali 2 B-nya dikali N gamanya itu 9,7. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Setelah itu dapat hasilnya segini, 65,26, 68,58 sama 10,48. Semuanya dijumlah ditambah, hasilnya ada 144,32 atau 144,3 juga boleh. Ini kapasitas dukung ultimate-nya. Untuk ultimate netonya, rumusnya sama seperti tadi, seperti di atas. Bedanya adalah NQ-nya dikurang 1. Ya. NQ-nya dikurang 1. Lalu kita hasilkan saja seperti yang tadi. Ini sama seperti di atas, 1,3 kali 2 kali 25,1 ditambah 5,40 harusnya dikali, ini saya salah lagi, 12,7 dikurang 1, NQ-nya 12,7 ya. Jadinya terus ditambah lagi 0,3 dikali 1,8 kali 2 dikali 9,7. Hasilnya itu ini 05,26, 63,18 dan 10,48. Dihasilkan jumlahnya 138,9. Ini untuk ultimate netonya.
Yang kedua adalah keruntuhan geser lokal. Data seperti yang tadi, seperti sebelumnya, bedanya adalah di sini ada C aksen, PO aksen, dan theta aksen. Ya. C aksennya itu 2/3 dari C biasa. C kita tadi, C kita kan 2. 2 bagi 3 dikali 2, hasilnya adalah 1,33. Untuk PO-nya, itu menggunakan rumus ini. DF dikali gamma satuan dikurang 1. Jadi, DF-nya itu 3, gamma satuannya 2, dikurang 1, hasilnya 3 kali 1, 3. Theta aksennya adalah 2/3 dari tetanya itu. 2/3 dikali 25, hasilnya adalah 16,66. Ini tabel tersaginya ya. Seperti yang sebelumnya juga, bedanya sekarang kita menggunakan yang lokal. 25 yang lokal itu, jadi 14,8, 5,6, dan 3,2. Kita masukin saja rumusnya seperti yang sebelumnya. Bedanya sekarang C-nya menggunakan aksen, NC-nya menggunakan aksen, NQ-nya menggunakan aksen, dan N-gamanya menggunakan aksen. Kita masukkan saja 1,3 dikali C aksennya 1,33, NC aksennya 14,8. PO dikali NQ aksen, PO-nya 5,40 dikali 5,6. Ditambah 0,3 dikali 1,8 dikali 2 dikali 3,2. N-gamanya. Kita jumlahkan. Jadi di sini dapat QU-nya sama dengan 59,3. Ini untuk dukung ultimate-nya, geser lokalnya ya. Terus untuk ultimate netonya, kita bisa permudah caranya. Jadi tinggal kita masukin rumusnya. Kalau sudah ketemu QU-nya, QU dikurangi DF dikali gamma. Ya. Jadi QN-nya itu QU 59,3 ini DF dikali gamma. 1,8 dikali 3 jadi 5,4. 59,3 dikurang 5,4 hasilnya 53,9. Ini untuk ultimate netonya. Sekarang kita menghitung jika kondisi muka tanah di atas 1 meter. Data seperti tadi sampai PO. Nah, di sini PO aksennya itu menggunakan cara DF dikali gamma aksen. Gamma aksennya itu dari gamma satuan dikurang 1. Jadi 3 dikali gamma satuan kurang 1. 3 dikali 2 kurang 1, 1. 3 kali 1, 3. Penyelesaiannya, rumusnya sama seperti yang tadi. Yang menggunakan geser umum. Ya, rumusnya sama seperti ini. Bedanya, PO-nya pakai aksen. Karena kita tadi sudah menemukan PO aksennya ya. Lalu kita masukkan. Dan di sini juga dia minta pakai gamma aksen. Jadi 1,3 dikali 2 dikali 2 5,1 ditambah PO aksennya 3. Ini ya. Nah, dikali NQ 12,7 ditambah 0,3 dikali gamma aksen. Gamma aksennya itu gamma satuan dikurang 1. Jadinya nanti 1 di sini. Dikali B-nya itu 2, N gamanya itu 9,7. Kita hasilkan 65,26 ditambah 38,1 ditambah 19,4. Hasil adalah untuk ultimate netonya 122,76. Nah, sekarang jika kondisi muka tanah di atas 3 meter. Kenapa 3 meter? Dikarenakan Z 3 meter saya berasal dari soal yang mana 1 ditambah A itu NBI belakang saya, angka terakhir NBI saya dibagi 2. Karena NBI terakhir saya 5, jadinya 1 tambah 5 dibagi 2, jadinya 3. Itu lebih besar dari B, B-nya itu 2, maka saya menggunakan rumus Z lebih besar daripada B. Ya, maka QU sama dengan 1,3 dikali C dikali NC. Seperti yang tadi lagi rumusnya. Terus PO dikali N. N itu yang 12,7. Terus ditambah lagi 0,3 dikali 1,8 dikali 2 dikali 9,7. Seperti yang tadi sebelumnya.
Kita lanjutkan. QU sama dengan hasil yang tadi di atas, 65 dikali 2,6 tambah 68,58 ditambah 10,48. Hasilnya adalah 144,32. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi.